Jam 9:16 di hari Kamis tanggal 4 September 2025. Kali ini kita akan main game Minecraft lagi bersama Abi. Kita tunggu sampai tombol bonus muncul. Tapi ini sudah login. Oke, sudah muncul tombol bonusnya. Kita play, kita masuk wordnya. Semoga cepat. Ya lama ini juga connectingnya guys. Yang pas up ketu guys belum lanjut. Ini juga begitu soalnya connectingnya lama. Lama itu. Malahan kesini. Kok lama guys? What the? Kok lama guys? Ya, pendengar PR terkait dengan informasi apa saja ini udah muncul tapi kok lama banget connectingnya loh. Wah, lama di sini. Juga di 4221075. Pendengar PR. Hari ini kok lama di connectingnya. Mas Santam pecah rekor sepanjang sejarah. Ini belum suruh download aja udah. Mas Santam hari ini mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ini masih muncul tapi connectingnya lama. Wah. Oh, ternyata udah langsung modifikasi rotating server. Pantesan tadi agak lama guys, gak perlu download dan tulisannya udah di backup on backup. Download guys ternyata. Kocak. Pantesan kok langsung gitu. Ini agak lama tadi pas awal. Ternyata malah lama di situ. Langsung masuk ke full download lah. Oke, ternyata kita udah langsung masuk ke Word guys. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya guys. Kita rencanakan itu sudah membangun rumah guys. Rumah yang di sana rencananya nggak akan terlalu besar seperti sebelumnya. Jika ditarik dalam sepekan terakhir, harga emas Santam berada di rentang 1.932.000 sampai 2.035.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, pergerakan harga emas Antam berada di 1.890.000 sampai 2.044.000 per gram. Berdasarkan keterangan dari laman Antam, seluruh emas batangan yang dari ukuran 1 gram sampai 1.000 gram juga belum tersedia di sana. Sementara merek lain juga tampaknya tinggi pendengar PR dibandingkan minggu kemarin. Ini udah muncul sumber. Kenapa guys langitnya kok begitu terus ya? Oh, udah mau malam. Sambil kembali berbagi informasi di 0818811075, kemudian 4221075. Harga buybacknya juga naik ya. Logam mulia hari ini emas. Jadi satu informasi kembali untuk Anda pendengar PR di 0818811075, kemudian 4221075 dan @prfmnews. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Di 0818811075 dan 4221075.
ada Kang Biano, selamat siang. Dari Cileunyi arah ke Jatinangor dan Rancaekek saat ini volume kendaraan padat pisan karena di pertigaan yang mau ke tol terhalang sama angkot-angkot dan elf yang pada ngetem. Cuaca cerah untuk Jatinangor arah ke Rancaekek. Oh ya, ini hari Kamis biasanya ada lihat di pertigaan Aljawami jadi padat di sekitar Cileunyi. Kalau tadi dari Cileunyi ke Jatinangor Rancaekek padat di pertigaan yang mau ke tol terhalang angkot elf yang pada ngetem. Iya betul, karena di Aljawaminya ada ini ya, ada kegiatan juga ini, jadi padat ya. Nanti setelah pertigaan Aljawami lancar pendengar PR ke arah tol dari Cileunyi. Mungkin saya juga lupa nih ngabarin, oh ya ini hari Kamis biasanya ada lihat di situ ya. Oke, sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News. Mangga kita bantu untuk konfirmasikan kembali beberapa hal yang terjadi di sekitar Anda, termasuk untuk update cuaca, arus lalu lintas, informasi kriminalitas, kehilangan, penemuan, dan juga keluhan soal fasilitas umum. Ya, kawasan mana yang mungkin ada kepadatan lagi? Boleh diupdate di 0818811075 dan 4221075. Kami akan kembali pendengar PR. Citizen Report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PKK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga masyarakat di Kabupaten Bandung. Untuk itu, kedudukan dan peran strategis yang diemban oleh Ketua PPPKK Kabupaten Bandung sangatlah vital melalui 10 program pokok PKK, yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat. Untuk itu, saya mengajak bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Saya, Emma Deti Dadang Supriyatna, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersama-sama menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, serta pola hidup yang sehat. Dengan memulai hidup yang sehat dari diri sendiri, kita, dan lingkungan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung. Mari wujudkan mimpi Anda untuk umroh bersama orang tercinta Anda. Dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci selalu siap mewujudkan impian Anda tersebut. Jangan lewatkan umroh reguler 9 hari 7 malam untuk keberangkatan 1 dan 29 Oktober 2025. Harga paket mulai Rp42.990.000 untuk quadroom dengan fasilitas Saudi Airlines Landing Jeddah, maka hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 226096.
Fakta unik dan menarik. Stasiun Hall atau Stasiun Bandung merupakan salah satu stasiun tertua yang masih aktif beroperasi hingga saat ini. Berdasarkan sejarahnya, stasiun ini pertama kali diresmikan pada 17 Mei 1884 oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda yang bernama Spoorwegen. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda membutuhkan akses distribusi komoditas ekspor dari wilayah Priangan menuju pelabuhan di Batavia, Jakarta. Moda transportasi kereta api dinilai cocok sebagai solusi untuk memperlancar perdagangan dan mobilitas penduduk. Untuk itu, dibangunlah stasiun yang kemudian dikenal dengan nama Stasiun Hall. Pada masanya, kehadiran stasiun ini dianggap sebagai simbol kemajuan dan modernitas. Bagi pemerintah kolonial Belanda, pembangunan stasiun kereta ini juga merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan pendapatan dari sumber daya alam di sekitar kota Bandung, yang saat itu dikenal sebagai wilayah subur dan sangat menjanjikan secara ekonomi. Dari segi arsitektur, stasiun ini menggunakan gaya Art Deco yang menjadi ciri khas bangunan era kolonial. Karena nilai historis dan arsitekturnya yang unik, stasiun ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah. Meski kini beberapa bagian stasiun telah mengalami renovasi, tetapi bentuk dan elemen asli bangunan masih terus dipertahankan hingga saat ini. Namun, ada hal unik yang terjadi di stasiun Bandung pada masa kolonial Belanda. Pada saat itu, stasiun Bandung sempat mengalami perbedaan waktu antara sisi timur dan sisi barat stasiun. Hal ini dikarenakan perubahan zona waktu saat itu yang belum diseragamkan oleh Hindia Belanda. Itu dia informasi seputar sejarah Stasiun Hall atau Stasiun Bandung. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Fakta unik dan menarik yang perlu Anda ketahui hanya di PRFM. Kesehatan mental menjadi isu yang semakin relevan di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tekanan. Banyak orang yang merasa kesulitan untuk mencari dukungan atau informasi yang tepat mengenai masalah mental yang mereka hadapi. Salah satu cara untuk mendapat pemahaman lebih luas tentang kesehatan mental ini adalah melalui talk show Ruang Konseling. Setiap Selasa jam 8 hingga jam 9 malam di radio 107,5 PRFM News Channel. Jangan lagi khawatir dan jangan ragu untuk ceritakan dan tanyakan masalah yang Anda alami langsung bersama psikolog dalam Ruang Konseling PRFM. Pendengar di 107,5 PRFM News Channel, kita update dulu info cuaca PRFM bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandung. Ada Teh Aris yang nanti akan kembali menyapa pendengar PR untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Kita ke info cuaca terlebih dahulu bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandung Teh Aris sesaat lagi. Info cuaca. Info cuaca. Ya, pendengar PR, kita update dulu info cuaca di 107,5 PRFM News Channel bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandung Teh Aris. Selamat pagi Teh Aris. Selamat pagi Kak Toto. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Teh Aris, kami ingin update kembali informasi untuk pendengar PRFM untuk cuaca wilayah Bandung, Bandung Raya dan sekitarnya. Mangga, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan ya. Selamat pagi untuk penyiar PRFM tertunggal serta para pendengar PRFM dengan berada. Ikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bandung Raya tanggal 4 September 2025. Di wilayah pagi hari di jam 7 pagi hingga jam 1 siang dalam kondisi cerah berawan, namun ada potensi terjadi hujan secara lokal pada menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
Untuk siang harinya di jam 1 siang hingga 3 sore, dan kondisi potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, dan Kota Banjar. Adapun untuk peringatan ini, sejumlah waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Untuk perkiraan cuaca wilayah Kota Bandung lain ini, di Kota Bandung mulai dari jam 1 siang hingga jam 7 malam berkondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 14 hingga 29 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya kecepatannya 90 km per jam. Untuk Kota Bandung dalam kondisi cerah berawan dengan suhu sekitar 17 hingga 29 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya kecepatannya 70 km per jam. Untuk di Bandung Barat, kondisi cuaca dalam kondisi cerah berawan dengan suhu sekitar 15 hingga 32 derajat Celcius dengan arah dari barat daya kecepatannya 10 km per jam. Adapun untuk informasi pelayanan terkait tinggi gelombang tinggi ini, untuk di perairan selatan Jawa Barat, ketinggiannya dimulai dari 1,3 hingga 2 meter. Untuk di perairan besar Jawa Barat, ketinggiannya dimulai dari 1 hingga 1,5 meter. Demikian perkiraan cuaca pagi hari yang saya sampaikan, Toto. Siap, terima kasih informasinya Teh Aris, lengkap sekali. Nanti kita akan update kembali. Sore nanti kita update lagi ya. Baik. Oke. Kalau begitu selamat bertugas kembali. Selamat pagi Teh Aris. Selamat pagi juga Toto. Nuhun. Atur nuhun. Ya, pendengar PR, demikian info cuaca PRFM di 107,5 PRFM di channel bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandung, Teh Aris, sambil kembali berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Demikian info cuaca PRFM. Info cuaca. Info cuaca. Citizen Report. Oke, kita pantau kembali laporan informasi dan juga update dari Anda di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News. Kang Pri, Jalan Riau dua arah ramai lancar, cuma sayang depan pengadilan masih banyak yang parkir. Depan pengadilan Jalan Riau masih banyak yang parkir. Emang nggak boleh parkir di situ ya? Ada rambu dilarang parkir gitu ya. Tapi masih banyak yang parkir. Oke. Di 0818811075 dan @PRFM News.
kita pantau kembali untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818811075, kemudian 4221075 dan @prfmnews. Sambil kita bantu untuk konfirmasikan beberapa laporan dari pendengar PRFM yang sudah Anda hadirkan di 107,5 PRFM News Channel. Citizen Report. Ya, sambil nanti kita mapai kota lagi, jalan-jalan di sekitaran kota Bandung dan sekitarnya, apakah memang cukup padat di beberapa kawasan? Enggak, di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News terkait dengan informasi apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Cuaca, arus lalu lintas, informasi kriminalitas, kehilangan, penemuan, dan juga keluhan Anda soal fasilitas umum. Saya akan konfirmasikan kembali nanti laporan dan juga update di PRFM. Oke. Mana ya? Kok nggak ketemu? Stop sih. Coba bersihkan. Ya, di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda pendengar PR. People, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi otak, masalah pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Almasu. Kesegaran asli dari air gunung Manglaya. News Subject PRFM. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menggelar dialog terbuka dengan perwakilan mahasiswa se-Jawa Barat pada Rabu 3 September lalu di Gedung Sate Kota Bandung. Acara tersebut dihadiri sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai persoalan di daerah hingga nasional. Deddy Mulyadi pun berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari para mahasiswa tersebut. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman mahasiswa yang sudah bertemu dan menyampaikan berbagai gagasan, pikiran, pendapat, saran, kritikan, dan permohonan pada kita. Dan seluruhnya akan segera kita lanjuti ya. Kalau mengenai sistem anggaran pemerintah provinsi kan sudah jelas selama ini dibuka dan diorientasikan paling utama untuk kepentingan masyarakat. Di sela-sela demonstrasi yang berlaku aja kita masih ada relokasi 120 miliar. Di antaranya kan untuk asuransi ketenaga kerjaan.
Kemudian jalan-jalan di kabupaten kota yang masih buruk itu kan karena sistem pengalokasian anggarannya tidak menjadi prioritas, dan kita sudah bikin surat edaran untuk segera menjadi skala prioritas, termasuk Tasik, Cirebon, Cianjur, kemudian isu sampah segala macam itu yang lagi kita benahin. Tetapi kalau yang menjadi usulan ke pemerintah pusat, kita sudah menyampaikan untuk segera diambil tindakan-tindakan, dan paling utama kan isu tentang undang-undang perampasan aset ya. Jadi kita memiliki komitmen yang sama agar negara ini lebih baik. Itu dia informasi dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait hasil dialog terbuka dengan perwakilan mahasiswa se-Jawa Barat pada Rabu 3 September lalu di Gedung Sate, Kota Bandung. News Subject PRFM. Mau jalan-jalan tapi takut macet? Mau pergi keluar tapi takut hujan? Atau bingung gimana persyaratan pembuatan SIM? Gak usah ragu, tanyakan informasi seputar cuaca, informasi lalu lintas, serta keluhan pelayanan publik melalui media sosial kami. Twitter dan Instagram di @prfmnews dan WhatsApp di nomor 081-881-1075. Tenang aja, semua keluhan dan pertanyaan Anda pasti kami jawab. Ikuti media sosial kami di Twitter dan Instagram @prfmnews serta WhatsApp di 081-881-1075. Update kembali informasi terkini seputar apa saja yang terjadi di sekitar Anda, Mangga pendengar PR. Kita hadirkan kembali informasi lainnya untuk Anda. Pendengar PR, giliran sopir rantis Brimob menggila Safan di sidang etik hari ini. Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Bribka Romat di kasus ojol Afan Kurniawan yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob atau rantis pada Rabu 3 September lalu. Nah, pada Rabu kemarin ada sidang juga ya. Karo Waprof Divisi Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto menyebutkan Romat yang merupakan mengemudikan rantis diduga telah melakukan pelanggaran etik berat. Sidang akan dilaksanakan hari ini, Kamis 4 September 2025. Sedangkan
Sedangkan jadwal sidang untuk 5 anggota lain yang termasuk dalam kategori pelanggaran sedang dijadwalkan berikutnya. Kelimanya yakni Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Sebelumnya Majelis Sidang KKEP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau PDDH kepada Danyon A. Resimen 4 Korprimob Polri Kompol Kosmas Kajugai. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Tunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sanksi itu diberikan lantaran majelis sidang menilai Kosmas tidak bersikap profesional saat bertugas mengamankan aksi unjuk rasa. Tunoyudo menyebut perbuatan tidak profesional Kosmas selaku pimpinan yang kemudian menyebabkan adanya korban jiwa yakni Ojol Afan Kurniawan tewas usai dilindas rantis mereka. Dalam sidang tersebut dia mengatakan majelis juga menghadirkan 6 orang saksi yang juga berada di dalam mobil, yakni Aibda MR, Bribka R, Bribtu DS, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka JB. Masih menjadi informasi yang kembali disampaikan untuk Anda. Dan kasus Afan ini ternyata masuk pidana, berkas perkaranya dilimpahkan ke Bareskrim. Divisi Propam Polri resmi melimpahkan berkas perkara kasus kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tewas usai dilindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Tunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pelimpahan berkas dilakukan setelah gelar perkara di Propam Polri pada Selasa 2 September lalu. Tunoyudo mengatakan dari hasil gelar perkara ditemukan unsur tindak pidana yang menyebabkan Afan tewas. Dalam kasus ini Tunoyudo mengatakan majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP Polri ini juga telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Danyon A. Resimen 4 Korprimob Polri Kompol Kosmas Kajugai. Jadi satu informasi kembali untuk Anda yang bisa kami hadirkan di 107,5 PRFM News Channel. Sekolah Santo Aloysius Bandung hadir sebagai lembaga pendidikan unggul di Indonesia yang akan menjawab kebutuhan orang tua saat ini. Hampir 1 abad hadir di tengah masyarakat, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Sekolah Santo Aloysius terus melahirkan generasi berprestasi dan berkarakter, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini, kami hadir dengan semangat, Shaping Leader for a Sustainable World, mewujudkan generasi yang sadar, peduli, dan siap menghadapi perubahan dunia. Berlokasi di pusat kota Bandung, kami menghadirkan sekolah yang sehat dan nyaman dengan teknologi Organic Nano Enzyme atau WAN dan fasilitas belajar yang lengkap. Pembelajaran kami berbasis digital dengan Learning Management System untuk siswa dan orang tua, ditambah program unggulan seperti terapi berkuda, play therapy, life skill, serta pendidikan berbasis metaverse. Siswa juga dibekali dengan pengalaman hidup bermakna melalui experiential learning program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan seperti creative entrepreneurship hingga pengenalan investasi sejak dini melalui galeri investasi. Tersedia berbagai jalur masuk, mulai dari jalur beasiswa akademik dan non-akademik, jalur reguler, hingga bebas tes akademik sesuai syarat dan waktu pendaftaran. Kami bersama dengan institusi pendidikan ternama, baik nasional maupun internasional, seperti The British Institute, Unibridge, Canning College, Binus University, Universitas Kristen Maranatha, serta Unpar yang secara khusus membuka peluang bagi siswa-siswi dari Sekolah Santo Aloysius. Selain itu pula, kami mempersiapkan siswa-siswi yang berminat melanjutkan studi program akuntansi melalui tabungan SKS untuk mendukung studi mereka di perguruan tinggi dan mitra internasional lainnya. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Santo Aloysius Batu Nunggal membuka 2 jalur program dalam pembelajaran, yaitu program Harmoni Aloysius dan program Transformasi Aloysius. Selain itu, SMP Santo Aloysius Sultan Agung juga membuka kelas di Sukajadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Bergabunglah bersama kami dari kelompok bermain hingga SMA. Sekolah Santo Aloysius siap mengantar putra-putri Anda menuju perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri.
Pendaftaran online di spmb-aloysius.admission.id. Hubungi panitia SPMB di 0813 2166 6889 atau 0823 1656 8868. Hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15.30. Sekolah Santo Aloysius Bandung. Et Mayora Natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih. News Subject PRFM. Pada Senin malam 1 September lalu terjadi dugaan aksi kekerasan aparat di wilayah kampus Unisba dan Unpas Kota Bandung. Merespon hal tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengaku akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kejadian tersebut. Pigai mengatakan jika aparat terbukti memasuki wilayah kampus, maka pihaknya akan mendesak institusi memproses hukum personel yang terlibat. Terkait dengan penanganan tugas kepolisian, khususnya yang dihadapi oleh beberapa kampus di Indonesia, khususnya seperti Jawa Barat, Kementerian HAM mendapat beberapa informasi dan beberapa versi. Oleh karena itu, Kementerian HAM akan cek di lapangan apakah benar bahwa penegak hukum memasuki wilayah kampus yang menjadi bagian dari domain kebebasan akademik, karena Presiden Republik Indonesia berdasarkan Akta Cita menempatkan kebebasan akademik sebagai posisi adil hukum dalam kebijakan pemerintah. Andaikan benar dipastikan bahwa ada aparat penegak hukum memasuki wilayah kampus, maka kami meminta institusi penegak hukum untuk memberikan atau melakukan proses itu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Itu dia pernyataan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dalam merespons dugaan aksi kekerasan aparat di wilayah kampus Unisba dan Unpas Kota Bandung. News Subject PRFM. Anda ketinggalan informasi terupdate? Ingin tahu berita terkini tentang Persib? Isu-isu terhangat yang lagi viral? Mau tips and trik tentang bisnis? Atau ingin tahu informasi terkait permasalahan publik? Gak usah khawatir, sekarang Anda bisa menyimak informasi dari PRFM secara visual di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Di YouTube kami, Anda akan tetap mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. Untuk penambahan jumlah SMP, karena lulusan SD itu tidak tertampung Di Bandung Raya, ya kita harus punya pikiran positif, sampah itu bisa diolah, reduce, reuse, recycle. dan responnya sangat baik dari masyarakat dan merasa terbantu. Dan juga tadi gayung bersambut dengan program bagaimana kita bisa mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat. Ingat, hanya di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818811075 dan @PRFM News terkait dengan laporan cuaca dan arus lalu lintas yang kembali bisa Anda hadirkan di 0818811075 kemudian 4221075 dan @PRFM News.
Mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, masuk interval kedua perjumpaan kita pagi hari ini. Nanti saya akan bacakan kembali interaksi dan juga update dari pendengar PR. Anda bisa ikut kembali bergabung untuk berbagi informasi di 081 8811075 dan 4221075, juga @PRFM News. Ya, terkait dengan informasi apa saja yang terjadi di sekitar Anda, mangga disampaikan kembali di 081 8811075 dan 4221075. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Pendengar PR, diduga remblong, truk kontainer tabrak gerbang tol Ciawi 2, menyebabkan satu orang alami luka. Dari prfmnews.id, pendengar PR, insiden kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2 km 41400 tol Jagorawi arah Jakarta terjadi pada Kamis 4 September 2025 sekitar pukul 02.35 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini melibatkan dua kendaraan, yakni sebuah truk kontainer dan truk berkapasitas 3/4. Dugaan awal kecelakaan dipicu oleh rem truk yang tidak berfungsi sehingga kendaraan hilang kendali dan menabrak gerbang tol Ciawi 2. Akibat peristiwa tersebut, satu orang mengalami luka ringan dan langsung mendapat perawatan dari tim medis di lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa. Tidak lama setelah kejadian, tim dari representatif Office 1 Jasa Marga Metropolitan Toll Road bersama Jasa Marga Toll Road Operator serta aparat kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Peristiwa ini mengakibatkan 3 gardu rusak sehingga 6 gardu yang masih digunakan. Untuk mengurangi antrean kendaraan, RO1 mengoptimalkan penggunaan 3 unit mobile reader serta dukungan tapping manual oleh petugas. Dari CNN Indonesia, pendengar PR, dosen UPI Bandung dilaporkan hilang sudah 6 hari tak ada kabar. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung membenarkan salah seorang dosen program studi pendidikan sejarah bernama Faujian Esa Gumelar dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak 6 hari lalu. Disampaikan Humas UPI Vidi Sukmayadi mengatakan sejak saat itu keberadaan Faujian belum diketahui hingga pihak keluarga akhirnya melapor ke Polrestabes Bandung untuk ditindaklanjuti. Ia mengungkapkan motor milik Faujian ditemukan terparkir di salah satu minimarket di kawasan Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya terus mendampingi keluarga dosen yang hilang tersebut serta berkoordinasi dengan kepolisian agar proses pencarian berjalan lebih cepat. Diketahui Faujian Esa Gumelar merupakan dosen program studi pendidikan sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau FPIPS UPI.
Dan informasi untuk Anda yang bisa kembali kami hadirkan di 107,5 PR FM, News Channel dalam Headline News PR FM. Headline News PRFM. Ya, memasuki interval kedua perjumpaan kita di 107,5 PR FM News Channel, sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Mangga di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News. Terkait dengan laporan cuaca, arus lalu lintas, informasi kriminalitas, kehilangan, penemuan, dan juga keluhan soal fasilitas umum bisa kembali Anda hadirkan di PRFM. Kami akan kembali. Aku ini udah jadi guys, tapi kayak gue udah bingung bang ngancurin kaca tapi nggak bisa dibalikin lagi guys. Agak susah nih kalau begini jadinya. Ini dapat tanahnya dari hasil menggali rumah nih guys. Bawa kemana guys sisanya? Ini banyak banget guys. Pada segala sih, ganggu banget dah. Habis segi agunya guys. Mata Parlemen, sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Dalam merespon gelombang unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, DPRD Provinsi Jawa Barat mengeluarkan maklumat dan pernyataan sikap pada Senin 1 September lalu. Ketua DPRD Jabar, Buki Wibawa, menyampaikan 4 poin pernyataan sikap yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Selain itu, Buki juga menyampaikan 6 poin pernyataan untuk Pemprov Jabar. Secara garis besar, Buki menyatakan bahwa DPRD Jabar mendukung pengesahan RUU tentang perampasan aset koruptor dan revisi KUHP. Selain itu, DPRD Jabar juga mendukung penuh pengusutan hukum terhadap almarhum Afan Kurniawan dan mendukung adanya reformasi kepolisian di Indonesia. Untuk pemerintah pusat dan DPR RI. 1. Kami mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset koruptor. 2. Mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang revisi KUHP. 3. Mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Afan Kurniawan secara adil dan transparan. 4. Mendukung pelaksanaan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, untuk pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Barat. 1. Kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik. 2. Mengatasi pengangguran dan permasalahan ketenagakerjaan. 3. Mengatasi premanisme dan pungutan liar. 4. Mengatasi kesenjangan ketimpangan pendidikan. 5. Menertibkan penerima Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran. 6. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja informal melalui jaminan sosial ketenaga kerja. Itu dia informasi dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buki Wibawa, terkait maklumat dan pernyataan sikap DPRD Jabar dalam merespon gelombang unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Anda punya keluhan seputar pelayanan publik? Pintu masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini. Di depan UPI itu agak disepitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang UPI atas. Sampaikan keluhan dan informasi yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081 881 1075, telepon 022 422 1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talkshow menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. Ingat udah ngelag. Woi, waduh jauh banget ngulangnya. Guys, waduh jauh banget ngulangnya guys. Tambah lagi, tambah. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 081 881 1075, kemudian 422 1075 dan @PRFM News. Bukan di situ. Terkait dengan laporan cuaca dan arus lalu lintas yang kembali bisa Anda dengarkan di PRFM di 081 881 1075, kemudian 422 1075 dan @PRFM News. Kita ambil kembali informasinya untuk mendengar PRFM. Menghalang jalan guys. Menghalangi jalan guys. Menghalang jalan guys. Menghalang jalan.
Jalan Shopee. Mana guys? Oh di sana guys, wah hukum. Ya, sambil kembali bergabung untuk berbagi di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News. Kita bantu untuk konfirmasikan kembali laporan berita dan juga update di 107,5 PRFM News Channel. Wah, keren guys. Keren mau ambil. Coba sandar dulu guys. Kita beralih dulu ke informasi lainnya pendengar PR. Saya akan hadirkan di News Flash. Tanah semua guys. Jabar siaga DBD, Gubernur instruksikan Dinkes bergerak. Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi meminta agar Dinas Kesehatan Jawa Barat segera melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran demam berdarah di Jawa Barat. Permintaan itu dilayangkan Edi menyusul data Kementerian Kesehatan mencatat kasus DBD di Jawa Barat mencapai 17.281 hingga pertengahan 2025. Dan angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai daerah dengan kasus DBD serta penyakit lainnya yang disebabkan virus dari nyamuk Aedes aegypti di Indonesia. Namun dalam hal ini dia menyadari bahwa kebiasaan masyarakat dalam melihat upaya pencegahan DBD adalah dengan cara pengasapan atau fogging di lingkungannya. Karena itu pihaknya juga bakal menambah alokasi anggaran untuk fogging hingga masyarakat di desa hingga di kota bisa terlayani. Dia juga mengungkapkan bahwa tingginya angka kasus DBD di Jawa Barat sebanding dengan jumlah penduduknya yang cukup banyak. Selain melakukan upaya pencegahan, Dedi mengimbau agar masyarakat bisa menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, mengingat hal itu merupakan faktor utama dalam pencegahan penyakit DBD maupun penyakit lainnya akibat virus nyamuk Aedes aegypti. Ya, selain DBD yang seringkali kita terima informasinya, salah satunya itu tadi itu ya, cikungunya ya, dengar PR. Maka Anda juga mendapatkan informasi itu. Kalau kasus DBD misalnya di tempat Anda seperti apa? DBD, cikungunya yang berasal dari nyamuk. Nanti kita juga mungkin tanya ke Dinkes ya. Nyamuk ini menyebarkan penyakit apa saja sebetulnya? Ya, sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi di 0818811075 dan 4221075 juga @PRFM News, tempat Anda untuk berbagi informasi bersama kami. Kami akan kembali pendengar PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PKK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga masyarakat di Kabupaten Bandung. Untuk itu, kedudukan dan peran strategis yang diemban oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bandung sangatlah vital. Melalui 10 program pokok PKK yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat. Untuk itu,
Saya mengajak bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Saya, Emma Deti Dadang Supriyatna selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersama-sama menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, serta pola hidup yang sehat. Dengan memulai hidup yang sehat dari diri sendiri, kita, dan lingkungan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDV, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts dilengkapi dengan 360 view camera, head-up display, tech body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Fronts dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronts lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts, marvelous at every mile. Dan cikungunya ya, ini masalah kesehatan disebabkan karena virus yang dibawa Aedes aegypti, nyamuk Aedes aegypti. Demamnya cikungunya juga karena gigitan Aedes albopictus, memang sering terjadi daerah tropis juga. Tapi kalau cikungunya tuh sakit sendinya nyerinya banget dan lama ya, setiap orang punya fase yang beda-beda ya. Kang Sony, perbanyak makan daun jambu kelutuk. Oh, itu bisa dimakan ya? Oke. Itu mah ramuan turun-temurun dari orang tua kita dulu. Daun jambunya ya. Dimakan atau direbus terus diminum airnya, Kang Sony? Nah, gitu apa? Boleh kalau ini pendengar PR punya kiat-kiat untuk tetap menjaga kesehatan gitu ya. Oke. Teh Yanti, kawasan Riung Bandung cerah pisan. Dan alhamdulillah tidak ada DBD di daerah saya, Kang. Memang sekarang lagi menambah DBD-nya, tapi nggak ada ya daerahnya Teh Yanti ya. Di kawasan Riung Bandung. Ya. Sambil kembali bergabung untuk berbagi di 081 8811075, kemudian 4221075 dan @parafanus. Ya, bagaimana DBD dan cikungunya atau penyakit-penyakit yang disebabkan karena nyamuk Aedes aegypti di tempat Anda? Boleh di-update kembali, gunakan 081
kemudian 4221075 dan @prfmnews. Bu Wirianti, keras atau daun jambu klutuk mah? Jadi mungkin direbus gitu kali ya? Ya. Kalau Anda punya tips atau sebelum kena itu yang paling pas itu sebetulnya menjaga imunitas badan kita juga ya, dengar PR ya, supaya tetap sehat gitu kan. Vitamin, sayur, tidurnya teratur gitu kan ya. Ya ini kayaknya perlu benar-benar menjaga kondisi badan. Oke, nanti kita update kembali informasi ini untuk Anda pendengar PR di 0818811075, kemudian 4221075 dan @prfmnews. Tetap bergabung untuk berbagi informasi di 107,5 PRFM News Channel. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Emas patah bisa dibeli. Perhiasan rusak bisa dibeli. Emas suram bisa dibeli. Dengan harga tinggi. Pelayanan ramah oh sudah pasti. Transaksi cepat tidak basa-basi. Dan cabang di mana-mana mudah dicari. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Jual emas harga puas. 107.5 News Channel. News Subject PRFM. Imbas gelombang aksi demonstrasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mencanangkan program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Farhan mengatakan, gerakan tersebut merupakan upaya memperkuat konsolidasi dan kolaborasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan di wilayah masing-masing. Farhan mengatakan program ini juga akan melibatkan anggota DPRD Kota Bandung di dapil masing-masing. Beberapa hal yang sekarang sedang dilaksanakan adalah satu, rapat dan pertemuan di semua kecamatan menyusun program yang bernama Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Nah, ini adalah sebuah program yang sebetulnya bisa berbagai macam bentuk. Bentuk yang pertama itu dari sejak Sabtu malam kita sudah mencanangkan yang namanya Siskamli. Yang kedua, dalam rangka saling menjaga, jaga warga, jaga kota, juga kegiatan ini tidak hanya melibatkan aparat dan juga RT RW, tapi juga para dewan. Jadi tadi pagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berkesepakatan untuk selama kegiatan warga jaga warga ini akan kembali ke dapil masing-masing ikut bersama warga saling menjaga, baik untuk menjaga secara fisik maupun untuk menjaga secara kesejahteraan.
Lebih lanjut, Farhan mengatakan saat ini Pemkot Bandung telah menginstruksikan tiap kecamatan untuk berkoordinasi dalam melaksanakan program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Farhan berharap setiap anggota dewan dapat ikut berkontribusi di dapilnya masing-masing. Warga jaga warga itu sebenarnya 3 wilayah, makanya leading sektornya di setiap kecamatan. Jadi hari ini nih, kecamatan semua koordinasi bikin musyawarah warga. Nah, karena di setiap kecamatan itu ada perwakilan dewannya, maka dewan harus ikut datang untuk ikut bagian dari masyarakat yang warga jaga warga. Itu dia informasi dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang mencanangkan program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Berhati-hatilah terhadap provokasi dalam bentuk apapun. Mari kita saling jaga sesama warga. News Subject PRFM. Anda punya keluhan seputar pelayanan publik? Pintu masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini? Di depan UPI itu agak disepitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang UPI atas. Ya nggak cukup guys tanahnya mau kembali. Yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Nambah lagi. Kami melalui SMS dan WhatsApp di 081 881 1075, telepon 022 422 1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talkshow menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. Kang Daniel di Cinunuk, Sampurasun. Memang kayaknya nyeri sendi akhir-akhir ini sering jadi akhir-akhir ini sedang jadi pandemi kah? Terutama di sekitar Bandung. Saya juga mengalaminya nyeri sendi buku-buku jari tangan dan sendi pangkal paha sejak 2 minggu ini. Sebelumnya ada demam nggak, Kang? Apa sempat periksa nggak? Karena memang harus ya kalau apa cumunya atau DB itu kayaknya harus cek lab ya. Nggak bisa dilihat hanya dengan sentuhan fisik aja kayaknya gitu. Nanti kita coba konfirmasinya. Kang Endo, tetangga saya anaknya udah sembuh. Lanjut ibunya kena Kang Pras di daerah Regol. DBD Kang Endo? Waduh. Anaknya udah sembuh, sehat ibunya ya. Gantian. Sampaikan pendengar PR 08188111075. Sambil kita pantau kembali informasi dan juga laporan dari Anda ya, yang sudah diupdate di 081 8811075, kemudian 422 1075, juga @PRFM News. Kita bantu untuk konfirmasikan beberapa hal yang terjadi di sekitar pendengar PR, termasuk untuk update cuaca dan arus lalu lintas.
pukul 10:32 waktu Indonesia Barat di 107,5 PRFM News Channel. Pendengar PR, saya hadirkan dulu informasi lainnya untuk Anda kali ini dalam Sport News PRFM. Bisa keselek guys. Informasi yang bisa kembali kami hadirkan untuk Anda di 107,5 PRFM News Channel dalam Sport News PRFM. Informasi yang kembali bisa kami hadirkan untuk Anda pendengar PR. MotoGP Catalunya, tantangan berat rekor sapu bersih Marc Marquez. Marc Marquez mencatatkan rekor luar biasa dengan sapu bersih kemenangan di 7 seri beruntun. Tantangan berat bagi Marquez tersaji di MotoGP Catalunya. Marc Marquez memulai rekor sapu bersih memang di sprint race dan juga full race di MotoGP Aragon, dan sejak itu Marc Marquez selalu tidak terhentikan di Italia, Belanda, Jerman, Republik Ceko, Austria, dan Hungaria. Torehan sapu bersih dari 7 seri jelas merupakan catatan yang luar biasa, namun catatan tersebut terancam terhenti di MotoGP Catalunya. Pasalnya MotoGP Catalunya adalah salah satu seri yang diakui Marc Marquez sebagai seri yang sulit ditaklukkan oleh dirinya. Padahal Marquez sendiri berasal dari Catalunya. Meski rekam jejak Marquez di Catalunya tidak sebagus di sirkuit lain, Marquez mencoba optimis menatap MotoGP Catalunya tahun ini. Demikian informasi untuk Anda dalam Sport News PRFM. Citizen Report. Ada Kang Agus. Kang Tok itu kasih tahu yang barusan nular ke ibunya. Nyamuknya masih ada, harus disemprot obat kalau masih ada yang kena. Iya, jadi penularannya itu misalnya saya sama Kang Eko nih di PRFM, saya kena duluan. Terus kami tinggal satu rumah di mes PRFM gitu ya. Terus abis saya sembuh, terus abis itu Kang Eko kena gitu. Berarti nyamuknya masih ada, Kang. Gitu, jadi rumahnya mesti bersih dari nyamuk juga ya. Kok bisa itu? Iya gitu, jadi memang apa cara penularannya begitu. Makanya kalau lagi ada DBD terus lagi ada cikungunya gitu ya,
yang menjenguk dan sebagainya, ya begitu datang ya harus hati-hati dengan nyamuk yang ada di situ karena masih ada. Ya. Oke. Ya, ini disampaikan kembali Anda di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News, sambil kita bantu untuk konfirmasikan kembali beberapa hal yang terjadi di sekitar Anda, termasuk untuk update cuaca dan arus lalu lintas. Hah? Ini aku mau nyimpen bang, nah, pas banget aku juga mau ini mau closing tadi dulu. Ya agak nge-lag mau buka chest. Mau closing. Aku juga emang udah mau udahan sih. Ya, sambil kembali bergabung untuk berbagi Pas banget. mengenai apa aku juga mau nyimpen barang ini. Aku juga lagi di rumah kebetulan. 8811075, kemudian 4221075. Ternyata udah udahan guys. Udah dipanggilin. Banget nih. Aku udah selesai ngejain guys. Terkait dengan informasi dari Anda, Kang Dedi, siang Kang. Arca Manik panas berteduh dulu di bawah pohon rindang dan semilir angin seger. Awas ke bawah angin nanti. Udah aman ya guys. Ke bawah, maksudnya kalau apa lagi sambil baca koran gitu, korannya di sini terbang ke bawah angin gitu maksudnya. Kang Dedi ya. Kang Kanang. Oke guys, karena udah disudahan guys. Kalau kenapa mungkin baterainya mau habis juga bentar lagi guys. Jadi sekian dulu video saya dan main game Minecraft ini. Jangan lupa ya komen, share dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya yang tunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 2000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Aku Andromed Haisam Pemana pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah.